Halo semuanya, terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Oke, pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang misteri kehilangan Neha Anne Phillips. Ya, semua orang tahu apa yang terjadi pada 11 September 2001. Gedung kembar World Trade Center runtuh. Ribuan orang tewas. Sebuah tragedi yang mengguncang dunia. Namun, di antara semua korban ada satu nama yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Neha Anne Phillips. Ia dinyatakan tewas di reruntuhan, tapi tidak pernah ada saksi mata, tidak ada bukti ia berada di gedung itu. Bahkan, kamera terakhir menunjukkan ia berada di tempat lain. Jadi pertanyaannya, apa iya Neha Anne Phillips benar-benar korban 9/11 atau justru menghilang dengan sengaja? Oke, sebelumnya kita bahas dulu. 9/11 itu adalah tanggal kejadian di mana saat itu ada satu pesawat menabrakkan dirinya ke gedung kembar di Amerika Serikat. Nah, dikenal dengan istilah 9/11. Oke, sekarang kita bahas siapa sih Neha Anne Phillips. Neha adalah dokter muda keturunan India berusia 31 tahun. Ia tinggal di Lower Manhattan bersama suaminya, Ron Lieberman. Ia juga seorang dokter. Lower Manhattan itu adalah sebuah daerah yang hanya berjarak 12 menit dari World Trade Center. Jadi deket ya. Neha dikenal sebagai perempuan yang cerdas, pemberani, dan keras kepala. Nah, saat itu ia sedang menjalani residensi di rumah sakit Beckman Downtown Hospital, tidak jauh dari World Trade Center. Residensi itu adalah program pendidikan dokter spesialis. Jadi dari dokter umum untuk menuju dokter spesialis, nah dia harus menempuh program ini. Nah, si Neha menempuh program ini di rumah sakit Beckman Downtown Hospital yang tidak jauh dari World Trade Center. Sekilas kehidupannya bagus dong, dia dokter, suaminya dokter, tinggal di kota yang besar, ya kan? Tapi hidup Neha tidak sepenuhnya damai. Ia sempat mengalami masalah profesional dan pribadi. Ia sempat dituduh tidak disiplin dalam bekerja, disipliner ya, meski ia menolak tuduhan itu. Nah, tanggal 10 September 2001, satu hari sebelum tragedi World Trade Center yang sangat-sangat viral itu, Neha menghilang. Nah, ada rekaman terakhir, yaitu pada pukul 18.00, Neha terekam kamera CCTV di toko department store Century 21. Nah, ia membeli sepatu, pakaian dalam, dan beberapa item pribadi. Ia terlihat santai di rekaman itu, tidak terburu-buru. Nah, ini jadi rekaman terakhir Neha hidup-hidup. Maksudnya dalam kondisi hidup. Setelah itu, tidak ada jejak. Tidak ada signal apapun, tidak ada transaksi, tidak menelpon siapapun, tidak pulang ke apartemennya. Ya, itu adalah rekaman terakhir Neha terlihat normal. Rekaman terakhirnya ada di tanggal 10 jam 6 sore. Besoknya, terjadilah tragedi yang sangat memilukan itu. Dua pesawat menabrak menara kembar. Kejadian ini atau peristiwa ini menggemparkan seluruh dunia pada waktu itu. Dua pesawat menabrak menara kembar World Trade Center di New York City. Lokasi tinggal Neha hanya beberapa blok dari Ground Zero. Jadi Lower Manhattan tadi, tempat tinggal dia yang hanya 12 menit dari WTC atau dari Ground Zero. Ground Zero ini adalah penamaan ya, setelah tragedi itu ada tempat di dekat World Trade Center itu dijadikan Memorial Park untuk mengenang korban peristiwa tersebut, dinamakanlah Ground Zero. Nah, tapi tidak ada satupun saksi yang melihat Neha berada di sekitar World Trade Center.
Suaminya, Ron, menyatakan Neha kemungkinan besar berada di sekitar WTC itu, mungkin menolong korban sebagai dokter. Karena dokter itu kan punya semacam sumpah ya. Di sini polisi juga mulai curiga. Kenapa? Karena Neha pada hari itu tidak bertugas di rumah sakit. Tidak ada catatan kehadirannya. Tidak ada saksi yang melihatnya di lokasi kejadian. Bahkan yang lebih aneh, rekaman kamera tidak menunjukkan Neha keluar apartemen setelah malam 10 September tadi. Ya, yang dia beli perlengkapan pribadi itu. Yang di department store Century 21, dia beli sepatu, beli pakaian dalam, dan item-item pribadi. Itu adalah rekaman terakhir Kak Neha ada di luar apartemennya. Dan yang lebih aneh lagi, pintu apartemen terkunci dari dalam. Jadi hasil investigasi polisi menyatakan bahwa pintu apartemen terkunci dari dalam. Jadi kalau kita runut lagi, setelah dia pulang dari belanja, dia pulang masuk ke apartemen dan dia kunci, dia tidak pernah keluar dari apartemen itu. Akhirnya penyelidikan polisi mengarah ke masalah pribadi Neha. Ia diketahui sering pulang larut malam, pernah tidur di rumah teman perempuannya. Dugaannya, ia sedang mengalami tekanan emosional, bahkan mungkin hubungan di luar pernikahan. Polisi sempat menganggap bahwa Neha mungkin kabur secara sukarela, mungkin bunuh diri, mungkin dibunuh, dan tragedi 9/11 dijadikan penutup sempurna untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Tapi keluarga Neha menolak keras semua teori itu. Mereka yakin Neha adalah pahlawan yang tak terdokumentasikan dan tewas saat menolong korban di World Trade Center. Ya, semua temuan polisi, semua keganjilan memunculkan teori-teori dalam kasus Neha ini. Teori yang pertama, dia itu adalah korban tragedi World Trade Center di New York City. Bisa jadi saat itu Neha melihat asap dari kejauhan, bekas puing-puing dari tabrakan pesawat ke gedung itu. Dia melihat asap dan lari ke lokasi untuk menolong. Sesuai dengan sumpah kedokteran tadi kan, dia pasti menyampingkan kepentingan pribadinya. Dia harus mendahulukan kepentingan yang menyangkut keselamatan orang lain gitu. Lalu saat itu mungkin ia tertimpa reruntuhan sebelum ada yang mendokumentasikan atau ada yang mencatat. Itu teori yang pertama. Tapi sekali lagi tidak ada bukti bahwa dia pernah ke sana hari itu. Lalu teori yang kedua, Neha itu bunuh diri atau hilang secara sukarela. Maksudnya secara sukarela itu ya bisa pergi dengan siapapun karena memang dia ingin gitu, bukan dipaksa. Jadi teori yang kedua ini penjelasannya, ia itu sedang depresi, konflik dengan pekerjaan dan rumah tangganya. Melihat hasil penyelidikan yang dilakukan polisi tadi menyatakan bahwa ia sering pulang larut malam. Intinya apa? Kalau saya pulang larut malam, berarti saat pekerjaan kita misalnya jam 5 sore udah selesai, tapi kita pulangnya larut malam, berarti ada beberapa jam kita tidak bekerja, dalam keadaan tidak bekerja, berarti kita sedang memikirkan sesuatu atau ada problem yang mengganggu pikiran kita, yang membuat kita membutuhkan waktu di luar, ya terkesan tidak jelas. Nah, lalu karena selain sering pulang larut malam, ia juga ditemukan hasil penyelidikan juga menyatakan bahwa ia juga pernah tidur di rumah teman perempuannya. Nah, ini biasa nih, kita sebagai makhluk sosial pasti terkadang tidak bisa menyimpan problem itu di kepala kita. Kita pasti butuh untuk mengeluarkannya. Nah, itulah yang Neha lakukan. Dia tidur di rumah teman perempuannya mungkin untuk ngerilis semua problem-problem itu. Tidur di rumah teman itu adalah bukti bahwa ia sedang depresi atau ada konflik di kepalanya. Lalu ada hasil penyelidikan lain mengatakan bahwa ia mempunyai tekanan emosional. Nah, oke. Jadi teori kedua ini, dia bisa bunuh diri atau hilang secara sukarela. Jadi mungkin membeli pakaian dan item-item pribadi tadi adalah untuk menghilang dan memulai hidup baru. Tapi kenapa ia tidak pernah ditemukan lagi? Bahkan tidak ada jejak digital sama sekali. Di era yang ya semua serba medsos sekarang ini. Jadi riskan jika dia masih tinggal di sebuah kota. Riskan rasanya untuk tidak terlepas dari medsos. Kecuali ia pergi ke sebuah daerah terpencil, pulau terpencil yang memang tidak membutuhkan sinyal atau alat komunikasi apapun. Tapi ya itu tadi, tidak ada yang bisa membuktikan teori kedua ini. Oke, ada teori yang ketiga. Ia adalah korban kejahatan. Bisa jadi ia dibuntuti setelah belanja dari departemen store Century 21 tanggal 10 itu. Nah, mungkin ia dibunuh dan tubuhnya disembunyikan. Dan kebetulan besoknya WTC runtuh.
Paham kan maksudnya? Jadi si pembunuh bisa jadi membuang tubuhnya di tempat tragedi itu. Akhirnya apa? Tubuhnya nyaru dengan korban-korban yang lain. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi bagaimana bisa itu apartemennya terkunci dari dalam? Tanda tanya besar di situ. Akhirnya apa? Tahun 2008, setelah bertahun-tahun penyelidikan dan permohonan keluarga, jadi keluarga Neha ini berupaya agar Neha itu ditetapkan sebagai korban tragedi WTC. Ya mungkin dia menjaga nama baik kali ya. Itu dianggap lebih logis dibanding teori dia dibunuh atau teori dia lari dengan orang lain gitu. Nah, pengadilan akhirnya mengakui Neha sebagai korban resmi tragedi WTC. Namanya pun tercatat di monumen peringatan di Ground Zero tadi. Tapi pertanyaan ini selalu muncul. Apa iya ia benar-benar tewas di sana dengan bukti yang tidak pernah menyebutkan ada dia? Atau kita sedang menutup kisah yang belum selesai? Jadi ini dipaksa untuk ditutup. Tidak ada mayat, tidak ada saksi, hanya jejak langkah terakhir seorang wanita yang mungkin tidak ingin ditemukan. Nah, menurut kamu, apakah Neha benar-benar korban tak terlihat di hari tergelap United States of America? Atau kisahnya adalah tragedi lain yang tenggelam dalam hiruk-pikuk bencana? Tulis teorimu di komentar dan pastikan kamu tetap di sini karena misteri seperti kasus Neha ini belum berakhir. Terima kasih sudah klik dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.